kayak gimana nih kalau kita udah dapat. Nah, jadi malam ini malam ini malam ini kita bakalan kumpas. Kita bakal kupas tuntas nih tentang apa aja nih ya teman-teman apa namanya kepoin nih tentang beasiswa break scholarship ini. Nah, tapi nggak sendirian aku di sini. Aku bakal ditemenin sama em, apa ya narasumber handal kita, asik. Halo Kak Raihan, Halo Kade, gimana kabarnya Kak Raihan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau kegiatannya apa nih sekarang Kak Raihan? Sekarang ya biasa aku sibuk kuliah, sampai kuliah ada organisasi juga. Terus juga bentar lagi nih aku mau PKL nih, praktik kerja lapangan nih, semester 6 nih. Jadi sibuk-sibuk dari instansi juga, terus juga apa, terus berkasnya. Ya gitulah Kak Ade. Udah menuju tua. Wah, mantap banget ya. Kak Raihan ini sibuknya luar biasa teman-teman. Jam terbangnya itu udah tingkat dewa nih, udah tinggi banget. Kita bisa dengar tadi ya betapa sibuknya Kak Raihan. Dan perlu diketahui juga Kak Raihan ini sangat berprestasi. Kita bakalan kayaknya harus termotivasi nih dari semua prestasinya Kak Raihan. Tapi mungkin juga teman-teman udah ada mungkin ya dari teman-teman yang mengenal Kak Raihan dan mungkin dari UIN atau dari ITERA atau bahkan teman-teman Unila yang lainnya juga ada yang belum mengenal. Jadi kita bolehlah kenalan dikit lah sama Kak Raihan dari apa namanya mungkin asalnya dari mana, terus habis gitu kuliahnya gimana, mungkin prestasi nih Kak. Jadi biar kayak apa ya namanya, biar teman-teman tahu nih dan bisa termotivasi biar kayak Kak Raihan. Amin. Ya, aku perkenalan diri dulu ya. Gimana, Kak? Iya Kak Raihan, silakan perkenalkan diri Kak Raihan. Oke, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, adik-adik. Nama aku Raihan Adiatma Tala, ya biasa dipanggil Raihan. Sekarang aku jurusan, sekarang aku kuliah jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung, angkatan 2019. Nah, sekarang aku jadi salah satu wardi juga nih dari Break Scholarship angkatan kelima yang putra Unila gitu. Ya, mungkin background dari aku memang udah diceritakan sedikit ya sama KAD ya. Memang eh, aku memang sejak jadi Breakter ya. Breakter tuh kayak istilah dari Wardi Break ya. Jadi aku memang menorehkan sejumlah prestasi ya, namun kayak ya nggak banyak gitu sih. Ya bisanya apa beberapa awardee gitu, kayak banyak banget prestasinya gitu kan, apalagi kayak kancah nasional internasional gitu. Jadi kalau aku sih kayak biasa-biasa aja ya, nasional iya, em, ya, tapi ya di samping itu ya I keep trying to be humble gitu sih. Coming soon lah ya Kak, yang internasional boleh lah. Amin. Amin. Doakan ya teman-teman. Nah, jadi nih ya Kak, sekarang ini kan jadi Break Scholarship ini lagi membuka apa namanya pendaftaran untuk angkatan ke-6-nya nih ya. Jadi kita Ya. tuh juga kepo juga nih tapi sebenarnya Break Scholarship itu apa? Terus kita kan juga tahu ternyata kalau misalkan Break Scholarship itu dari YBM BRI. Nah, YBM BRI itu apa nih? Jadi kayak kaitannya korelasinya mereka nih apa? Terus um, dan kira-kira kita bakal dapat apa sih kalau misalkan kita berada di break scholarship ini? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya tentang YBM BRI itu. Jadi YBM BRI itu atau Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia itu adalah semacam lembaga amil zakat ya teman-teman, tapi di bawah BRI. Jadi eh, kenapa sih dibentuk? Jadi YBM BRI itu dibentuk dari sebenarnya dari beberapa karyawan yang
nggak tahu nih, bingung nih menyalurkan zakatnya kemana. Biasanya kan tiap bulan tuh kan setiap karyawan BRI itu kan digaji. Nah, terkadang itu beberapa karyawan tuh bingung dan juga apa ya, bingung gitu kan, harus nyalurinnya kemana. Nah, makanya pada tahun sekitar 2001 itu dibentuklah sebuah lembaga amil zakat namun di bawah BRI, yaitu disebut sebagai YBM BRI, Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi YBMBR ini memiliki banyak program ya teman-teman. Ada di program sosial, ada program ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, salah satu prokja ya kita sebutnya, prokja dari YBMBRI yang bentuk pendidikan yaitu adalah peningkatan kualitas mahasiswa melalui beasiswa. Ya, beasiswanya kan salah satunya adalah Bright Scholarship ya. Nggak cuma Bright Scholarship teman-teman, ada yang namanya Smart Scholarship ya, ada yang My Scholarship. Nah, gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bright Scholarship tuh? Jadi Bright Scholarship itu adalah salah satu program ya dari YBMBRI dalam pendidikan yang menitik beratkan kepada pembentukan generasi intelektual Muslim. Nah, yang tentunya nggak cuma dalam bidang akademik ya teman-teman. Nah, bisa aja dia memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, dia berkarakter, berdaya saing global, dan tentunya dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk Bright Scholarship ini memang setiap tahun buka ya, dan sebenarnya Bright Scholarship ini sebenarnya bukan beasiswa yang baru ya, karena sudah terdapat 6 angkatan, berarti sudah berjalan selama 6 tahun gitu kan. Nah, tahu nggak sih teman-teman sebelum Bright Scholarship itu apa? Ya kalau misalkan kalian pernah dengar beasiswa Kader Surau, nah begitu. Jadi Kader Surau itu adalah cikal bakal dari Bright Scholarship teman-teman. Nah, untuk Unila sendiri, ya untuk Unila sendiri itu baru buka angkatan kedua teman-teman, itu sekitar tahun 2017. Nah dari situlah sampai sekarang sampai 2021 ini Unila masih aktif menjadi mitra kampus dari YBMBRI Bright Scholarship ini. Dan juga kabar gembira teman-teman, untuk anak UINRIL dan juga ITERA tahun ini buka ya untuk yang pertama kalinya untuk putra dan putri. Jadi bagi teman-teman dari UINRIL, dari ITERA yang berminat untuk daftar Bright Scholarship, ya silakan daftar atau ajak teman-temannya atau share info ini ke semua grup angkatan kalian atau grup organisasi atau grup gosip atau gibat kayak terserah lah. Nah, ya pokoknya share-share lah ya info-info ini supaya beasiswa ini atau info ini dapat tersebar dengan luas dan makin banyak yang termotivasi untuk mengikuti program ini, karena ini sangat beneficial banget ya, sangat bermanfaat banget ya. Di samping kita dapatkan full UKT, full maksudnya biaya UKT dia kita dibayar full, kita dikasih living allowance atau biaya hidup. Nah, di samping itu kan kita ditempatkan dalam asrama. Nah, inilah yang menjadi pilar utama perbedaan dari Bright Scholarship dan juga beasiswa yang lain. Nah, dan juga Bright Scholarship ini, teman-teman, selain kita ditempatkan di asrama, kita di asrama itu dibina, teman-teman. Nah, dibina secara komprehensif ya. Misalnya, kalau misalnya kalian lebih ke jiwa leadership atau kepemimpinan, nanti ada pelatihannya. Dan juga kalau misalnya nih kalian menyukai bidang kewirausahaan atau entrepreneurship, nah bisa tuh ada pelatihannya khusus tentang kewirausahaan. Nah kalau misalnya tentang akademik, ada tuh akademik yang kayak lomba-lomba pelatihan lomba KPI atau esai itu ada. Nah dan juga lain-lain. Di samping juga kita diajarkan untuk gimana sih cara untuk memberdayakan masyarakat. Nah nanti kita ada kayak semacam kunjungan, dan juga ada proyek sosial dari BMBRI, kita terlibat dari situ. Dari situ kita belajar nih, oh gitu nih cara memberdayakan sebuah masyarakat ya, memang seperti itu. Nah mungkin seperti itu Kak Ade.
Wah, keren banget ya. Jadi ini jelas banget nih dari Karehan, benar-benar dari BBM-nya, gimana bisa jadi nanti apa mengeluarkan program break scholarship dan ternyata bukan cuma break scholarship, ada smart scholarship juga ya Kak. Iya. Dan tadi juga kita udah dengar ya, kalau misalkan banyak banget benefit atau keuntungan yang bakal kita dapetin kalau kita bergabung di beasiswa ini gitu. Dan teman-teman gitu kan, pasti untuk masuk ke dalamnya kita itu butuh ada kualifikasi tertentu ya nggak sih Kak Rehan? Oh ya, benar sekali. Yes, ada kualifikasi tertentu yang bisa membuat kita pada akhirnya bergabung di sini. Nah, kita butuh info nih, Kak. Ini gimana nih? Apa aja sih syarat-syarat dan apa aja yang harus kita persiapkan nih untuk join ke beasiswa ini? Oke. Nah, untuk syarat-syaratnya itu kan ada syarat umum ya. Nah, syarat umumnya itu ya jadi yang pertama ya mahasiswa muslim atau muslimah ya, jelas ya, karena ini ya BMBRI Paris Scholarship ya. Yang kedua, IP kalian itu semester 1 semester 2 itu kalau misalkan IPK itu harus minimal di atas 3. Nah, dan juga yang ketiga apa, lancar ya, lancar membaca Al-Quran dan diutamakan memiliki hafalan Quran. Kak, gimana kalau misalnya nggak punya hafalan Quran? Saya rasa kita ambil contoh deh, juz 30. Ya, walaupun kita nggak hafal semua surat dan juz 30, pasti ada beberapa surat yang kita hafalkan. Nah, itu kan dicap sebagai hafalan Quran kan. Nah, dan begitu juga jangan khawatir nanti pas diterima di Break Scholarship nanti dibina lagi di hafalan Qurannya. Nanti kan ada program peningkatan tahfiz Quran tuh. Nah, salah satu peningkatannya adalah seperti itu ya, jadi juz 30 dan juga beberapa surat pilihan. Dan juga yang keempat, eh, di dianjurkan untuk mahasiswa yang memang memiliki prestasi dan juga aktif dalam berorganisasi. Nah, untuk kalian yang aktif berorganisasi ini mendapatkan suatu nilai tambah ya, atau advantage ya. Eh, Apalagi kalau misalkan kalian ada yang dari kalian yang udah pernah jadi pimpinan organisasi ataupun memang hanya anggota tapi aktif, itu menjadi sebuah nilai tambah teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian memiliki prestasi nih, prestasi sekecil apapun ya, misalkan jadi finalis ataupun juara di tingkat kota atau provinsi atau nasional, itu bisa dihargai sebagai sebuah prestasi atau achievement. Nah, emangnya harus berupa juara ya, Kak? Enggak juga. Kalau misalnya kalian terlibat dalam suatu kepanitiaan misalnya. Nah, dan juga kalian aktif di dalamnya. Misalkan kalian jadi koordinator sebuah divisi. Nah, itu kan bisa dicap sebagai achievement atau prestasi kalian dalam organisasi. Nah, itu kan bisa dipakai juga ya dalam beasiswa ini. Dan juga karena ini sistemnya adalah asrama, maka mau nggak mau kalian harus siap dibina di asrama. Nanti kan ada di salah satu syarat administratif itu kan ada surat pernyataan siap dibina. Maka mau nggak mau kalau misalnya kalian keterima di Black Scholarship, maka sekalian harus stay di asrama dan dibina di situ. Nah, untuk syarat administratifnya itu terbagi dari dua ya. Ada non afirmasi sama afirmasi. Nah, apa bedanya sih, Kak? Nah, jadi afirmasi itu adalah eh, untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang menerima Smart Scholarship tahun ini. Nah, jadi di mereka termasuk yang pernah menerima mereka yang pernah menerima Smart Scholarship itu dia termasuk program afirmasi. Bagaimana kalau misalnya non afirmasi? Dari non afirmasi itu mahasiswa yang umum, jadi yang memang tidak menerima Smart Scholarship, namun masih diberi kesempatan untuk mendaftar. Nah, eh, Kak, kalau kan ada non afirmasi sama afirmasi ya, Kak. Jadi nanti yang afirmasi diungkapkan, ya tidak. Jadi gini ya, adik-adik, maksud dibagi duanya itu supaya untuk meningkatkan sisi competitiveness dari beasiswa ini. Jadi semua orang yang mendaftar itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang yang sama untuk mendaftar. Jadi ada gender equalities atau kesetaraan, ya kan, kalau gitu kan. Itu jadi
nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan tuh. Jadi nggak ada stratifikasi sosial istilah dalam sosiologi itu. Jadi semuanya sama. Terus juga seperti itu. Nah, untuk syarat administratifnya ya biasa ya kayak scan nilai slip UKT, terus juga transkrip dan juga kalau misalnya kalian punya sertifikat nih, nah bisa tuh kalian sertakan sertifikat. Nah, emang harus berapa Kak? Harus maksimal berapa? Ya sertakan sebanyak-banyaknya ya. Jadi sebanyak-banyaknya asalkan ya memang kalian tonjolkan di situ ya memang ya bisa kalian tunjukkan seperti itu. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya ini adalah esai ya, karena Break Scholarship ini dia membutuhkan esai. Nah, esainya kan kalian bisa cek di pamflet IG YBM BRI ataupun di website ybmbri.org. Itu kan judulnya ada dan juga persyaratannya apa, gimana dan gimana. Itu kalian bisa cek ya di website ybmbri.org ataupun di IG YBM BRI atau YBMBRI_Bandar Lampung atau IG Break Scholarship_Gila untuk info lebih lengkapnya. Seperti itu, Kak. Mantap banget nih, udah jelas banget dari Kak Rehan. Ini benar-benar dikupas habis ya sama Kak Rehan, benar-benar lengkap banget dan ini udah jelas banget ya teman-teman. Jadi tadi kita udah mendengar kalau misalkan terkait dengan adanya seputar kepemilikan hafalan tentang hafalan Quran. Buat teman-teman yang hafalan Qurannya itu jangan takut gitu, kalau misalkan nggak punya gitu kan ya. Tadi Kak Rehan bilang kalau misalkan kita tadi juz 30 misalkan belum hafal tapi kita udah sering baca ya, jadi udah clear ya, kita udah dianggap hafal gitulah ya bahasanya. Betul. Gitu, itu sangat ringan insya Allah. Dan yang selanjutnya tentang prestasi juga tadi ya, sekecil apapun ya Kak Rehan, itu bisa menjadi prestasi buat kita gitu. Jadi pede aja gitu untuk daftar beasiswa ini ya Kak Rehan. Ya betul. Ya yang terlambangkan itu adalah confidence ya teman-teman, yang percaya diri itu. Jadi apa ya? Asik. Jangan overthinking dulu, jangan apa ya istilahnya kalah sebelum bertanding. Nah ini kan belum mulai, ya Oh iya kamu ya benar iya dia. kita kan eh, belum merasakan. Jadi ya dijalanin aja dulu dengan penuh percaya diri. Jadi masalah hasilnya akan kemudian ya. Jadi apa ya? Just enjoy the process itu kan. Betul ya. Kalau misalkan anak muda bilangnya kayak ya udah nikmatin aja itu kan. Itu sih. Jadi dicoba dulu ya Kak ya. Yap. Jadi jangan, oh aku mah apa gitu kan ya. Jangan gitu. Jadi Ya, harus dicoba dulu. betul Nah, banget. terus tadi seputar organisasi. Ini juga organisasinya apapun, bahkan ketika misalkan kita tidak menjadi pimpinan, tapi cuma menjadi anggota tapi aktif, itu juga bisa kan ya, Kak? Ya, benar. Gitu. Jadi ini sangatlah insya Allah mudah ya, Kak Rehan. Betul. Nah, tadi Kak Rehan sudah menyinggung nih soal esai, dan ini juga banyak banget yang udah tanya nih ya, Kak. Gimana sih tips and triknya gitu kan biar esai yang kita buat itu bisa memenuhi kualifikasi gitu, jadi bisa terpilih gitu kan, atau gimana nih membuat esai ini ya, tips dan trik dalam membuat esai dan presentasinya, bahkan ini udah mencapai ke presentasinya nih, ada pertanyaan begini. Nah, itu kayak gimana, Kak? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan biar esai dan presentasi yang kita lakukan ini bagus gitu? Tips dan triknya itu kayak gimana? Oke. Terkait dengan esai ya. Nah, sebenarnya esai beasiswa ini mirip ya dengan esai ya lomba ataupun esai yang lainnya. Cuman esai beasiswa itu biasanya lebih menitik beratkan kepada maksud, tujuan, dan rencana kalian di beasiswa ini, misalnya. Dan esai beasiswa ini yang pertama itu kan harus menjelaskan apa sih visi kamu, apa sih rencana kamu ketika diterima di sini, apa sih rencana kamu supaya apa kamu memenuhi kualifikasi sebagai worthy dari beasiswa, suatu beasiswa. Nah,
misalkan contohnya gini. Nah, kalau misalnya tema esainya itu misalnya kayak bagaimana aku bisa memberi makna Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus nge-breakdown judulnya dulu. Nah, kan misalnya saya garis bawahi memberi makna Indonesia. Berarti kan disesuaikan dengan jurusan kamu misalnya dalam bidang pendidikan misalnya. Nah, apa sih ya bisa aku lakukan supaya bisa memberi makna di Indonesia? Nah, bisa aja dalam apa mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa mencetak generasi-generasi yang apa ya unggul dan tentunya Islami ya, dan juga berwawasan global em, yang bisa menggantikan estafet kita di masa depan. Nah, di situ kan satu contohnya bidang pendidikan. Nah, bagaimana kalau misalnya bidang saintis, biasanya bagaimana kalau misalnya bidang ekonomi, gimana bisa bidang politik. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan jurusan kalian. Nah, intinya untuk esai itu dia harus objektif ya. Ya, apalagi nanti kan esai itu kan bisa aja didukung dengan data-data. Nah, bisa data-data itu kan bisa didapat dari internet ataupun dari jurnal yang terkait. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kan tadi harus menjelaskan tentang rencana, tujuan, dan visi kamu jika kamu keterima di Black Scholarship. Yang kedua, esai ini harus apa ya? Objektif ya, harus berdasarkan data-data objektif ya, yang mendukung rencana atau tujuan kamu. Misalnya misalnya gini, tahun kemarin saya ngangkat esainya tentang pendidikan dan sosialisasi pada masa COVID-19. Nah, sebelumnya saya harus cari tahu dulu dong masalahnya. Nah, kalau masalah kan bisa kita cari di internet ataupun jurnal. Nah, apa ya dan juga apa solusi yang bisa kita terapkan, bisa kita asumsikan, bisa kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, itu inti dari esai itu. Dan juga sebaik-baik esai itu adalah esai karya sendiri. Ya, jadi nggak boleh plagiat ya teman-teman. Jadi pokoknya no plagiarism gitu kan. Jadi sebaik-baik esai itu adalah esai hasil karya sendiri gitu. Itu sih. Nah, itu udah jelas banget ya pemaparan dari Karehan tadi ya. Jadi kita harus menemukan apa sih masalah yang apa namanya ingin kita pecahkan gitu. Dan kita temukan masalah solusi konkretnya untuk apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Dan sebaik-baiknya esai itu adalah karya sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau daftar beasiswa, habis itu karya orang lain yang kita up, parah banget nggak sih karya? Asli. Kira-kira bakal ada nggak ya kayak gitu? Ya mungkin ada ya beberapa oknum kan. Ya, jadi untuk ya pokoknya untuk kalau misalnya dalam buat esai itu ya bikinnya itu ya percayalah bahwa esai kalian ini adalah esai karya buatan sendiri dan pasti ya merupakan esai terbaik karena itu kan esai karya kalian, hasil dari riset kalian dan juga kalau misalnya kalian kayak minta minta dong Kak contoh esainya ya boleh aja tapi kan jangan sampai di kopas gitu kan istilahnya ya kalian jadikan sebagai acuan aja sebagai referensi ya untuk esai kalian gitu kan. Bisa aja Kak kalian bisa minta gimana sih Kak contoh esai Kakak gini 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 ya boleh aja gitu kan tapi jadikan itu sebagai referensi, jadikan sebagai acuan untuk esai kalian, bukan untuk dikopas, gitu kan, bukan untuk dijiplak. Nah itu jangan kayak gitu ya guys, gitu. Nah, benar banget ya. Ternyata ada nih ya kayak gitu. Jadi minta apa sih contoh dari kakak-kakaknya, habis itu dikopas. Nah, itu emang bahaya banget. Jadi kita pede aja dengan karya kita sendiri ya, Kak. Nah,
Jadi nanti ini kan beasiswa ini kan em, akan ini ya Kak, akan buka apa namanya pendaftaran gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kuota award yang akan diterima ini berapa sih? Oke, jadi untuk kuota Wardi ya, untuk setiap tahun itu 12 orang. 12 orang tiap kampus. Jadi kan akan ada Unila, ITERA sama UNRIL kan. Unila itu Unila Putri, UNRIL itu Putra Putri, ITERA itu Putra Putri. Berarti kalau 12 kali berapa itu? 5, 60. Nah, berarti kan apa ya? Persaingan di Back Scholarship kan cukup ketat ya. Sama kayak beasiswa-beasiswa lainnya kayak BS1 Jarum atau misalnya BI atau yang lain. Itu kan Back Scholarship itu kan juga salah satu beasiswa yang cukup ketat ya, teman-teman. Jadi eh iya, jadi cukup ketat ya seperti itu. Nah, jadi untuk bukan berarti kita kayak wah ini ketat banget sih kayak langsung mundur, enggak. Jadi saya menyampaikan ini bukan untuk nakut-nakuti ya teman-teman. Jadi untuk apa ya, memotivasi kalian ya supaya oh kayaknya gue kudu lebih serius nih, oh gue ini kudu apa lebih gencer lagi nih dalam ini nggak apa-apa gitu kan, namanya kompetisi ya, kompetisi kan pasti ada menang pasti ada kalah. Nah, inti dari kompetisi itu kan kompetisi itu sampai jangan sampai untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak halal gitu kan. Jadi ya mau kita harus berkompetisi lah secara sehat dan juga dengan cara yang memang seharusnya dilakukan gitu kan. Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya di sini ya jangan kecil hati gitu kan. Eh cuma 12 orang Kak, kayaknya aku mundur deh. Jangan. No, no, don't be like that gitu. Jadi jalanin aja gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi kalau kuotanya sedikit langsung mundur. Enggak. Ya siapa tahu mungkin di antara beberapa ratus pendaftar kalian yang masuk. Nah, siapa tahu loh. Bonus. Gitu. Wah, ya bener banget ya. Jadi barangkali kita yang beruntung kan ya. Mm-mm. Jadi disingkirkan dulu lah rasa-rasa yang tidak enak itu. Jadi sekarang kita fokus aja menghasilkan karya. Terus kita coba untuk ngikutin apa segala proses pendaftarannya ya Kak. Kita Yap. kita penuhi nih syarat-syarat dari apa yang tertera di Break Scholarship itu. Terus kita harus coba untuk daftar, coba untuk apa namanya berusaha gitu. Siapa tahu kita yang beruntung tuh, benar kata Kak Raihan. Nah, dari tadi nih ya, Kak, aku ngeliatin teman-teman tuh antusias banget. Kita ngeliatin pada nyatet, pada ngeliatin, pada Iya ya, memperhatikan lah dengan seksama. Emang keren banget gitu loh. memang asli Gimana kalau kita sekarang keren. buka tanya jawab aja kali ya? Biar Yap, mungkin ada hal-hal yang belum mereka pahamin gitu. Oke deh, kalau gitu teman-teman boleh langsung nanya ya, bisa raise hand, raise hand, raise hand, atau tulis di kolom komentar. Silakan nih, kayaknya Salma Nur Aini, terus Azmi, ini kayaknya banyak banget yang mau ditanyain. Oh, ternyata udah ada pertanyaan. Ju, Ju, Juwindar. Juwindar ini mau 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 apa namanya? Mau lewat ini aja nggak? Voice biar langsung gitu kan? Oh enggak, jadi lewat ini aja ya. Izin bertanya Kak, Kak, apakah ada beda penjelasan lebih form pendaftaran
karena ada kalimat yang aku bingung seperti di bagian prestasi dan organisasi tertulis dideskripsikan. Nah, itu secara cerita narasi atau list. Terima kasih, Kak. Nah, ini terkait dengan prestasi ya, dideskripsikan atau di list nih, Kak. Silakan, Kak Rehan. Ya, jadi kalau misalnya apa perintahnya di sana itu di list aja, ya di list aja. Biasanya kalau misalnya kayak misalnya prestasi atau organisasi biasanya di list, nggak sampai dijabarin panjang gitu, nggak ya capek juga kan. Jadi di list aja. Dan juga kalau misalnya kalian perlu mendeskripsikan, ya deskripsi singkat saja gitu kan. Nah, biasanya kalau pengalaman saya ke tahun kemarin itu pada saat diminta untuk uh, mengelis daftar prestasi dan organisasi yang saya ikuti, itu biasanya saya ngelis aja itu, misalnya saya juara 1 MTQ misalnya, itu tok aja gitu kan. Yang kedua juara gini-gini, yang 3 sampai 10, 11, 15 gitu ya, tinggal di list aja gitu kan. Nah, jangan untuk efisiensi waktu dan juga ya nggak capek di kalian gitu. Ya masa iya, misalkan kalian sertakan 20 prestasi, kalian deskripsiin semua gitu, capek sendiri gitu. Jadi untuk memudahkan kalian ya, mungkin tulis saja. Tetapi kalau misalnya saya mau deskripsikan gimana Kak? Ya nggak apa-apa, ya terserah kalian. It prefers on you gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih ya di list aja gitu kan. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi mendingan di list aja gitu. Mungkin gini ya, bisa kita siasatin ya, Kak. Kalau misalkan kita punya banyak prestasi, kita karena dan semuanya pengen kita masukin nih. Gue banyak banget nih prestasinya, semuanya dimasukin gitu kan. Jadi bisa di list tanpa deskripsi mungkin. Tapi kalau misalkan sedikit, gimana ya cara biar kelihatan banyak, misalkan kayak gitu. Boleh misalkan di deskripsiin. Ya sedikit lah gitu biar mungkin juga kan kita nggak tahu ya kalau misalkan ternyata kita ikut organisasi sedikit, ikut dapat prestasi sedikit, tapi ternyata prestasinya wow gitu kan. Kita misalkan ada itu misal masuk TV sekali ini seumur hidup, tapi sangat 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 kita bangga gitu. Nah itu bisa jadi kayak gitu kan ya. Gitu. Yap, Jadi betul itu banget. pilihan ya, Kerehan. Itu boleh banget disiasatin gitu juga nggak apa-apa. Nah, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Itu dari Resen, Kak. Oh, ada ya? Oke, silakan Alvina. Baik Kak, terima kasih. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya off cam, soalnya kalau on cam takut sinyalnya nggak kuat. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Dwi Begenta dari Universitas Lampung. Saya izin bertanya Kak, kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam beasiswa ini tuh apa saja sih Kak yang sering terjadi? Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam daftar beasiswa. Ya, jadi sebelumnya dalam suatu event ataupun beasiswa ataupun perlombaan lain itu pasti ada peluang, baik peluang untuk chance of winning, ada juga peluang untuk gagal. Nah, biasanya sih faktor yang menyebabkan kegagalan itu ada beberapa. Nah, contohnya misalnya pada saat syarat administrasi, misal seleksi administratif, itu ada berkas yang tidak lengkap, misalnya. Nah, atau misalnya pada esai, misalnya, esainya itu bukan hasil karya sendiri atau plagiat, misalnya. Nah, begitu. Atau misalnya dalam interview, misalnya. Interview itu ketika ditanya oleh interviewer, itu kayak terbata-bata menjawabnya atau kayak ngeblank gitu. Nah, itu bisa. Nah, atau pada saat presentasi esai itu tidak menguasai inti substansi dari esai yang kamu tulis misalnya. Nah,
dan masih banyak lagi. Nah, gimana sih cara untuk menyiasati itu? Nah, terlebih lagi untuk seleksi administratif misalnya itu pastikan berkas-berkasnya itu sudah lengkap ya, lengkap semua, dan juga pastikan juga esai yang kalian tulis itu mengikuti kaidah PUEB ataupun kaidah dari YPF-nya misalnya ya, seperti itu. Dan juga pada saat interview itu kalian latihan dulu, kalian latihan apa ya, latihan interview lah ya. Bisa di teman cermin ataupun kalian misalnya cari teman yang memang jago nih dalam interview misalnya, nah kalian ajak. Nah, supaya apa, bisa kalian bisa latihan untuk supaya siap nih pada saat hari H interview itu kalian lebih siap. Nah, kalau misalnya kalian kalau misalnya nggak punya gimana Kak? Nah, kalian bisa cari alternatif lain, misalnya kalian cari di internet pertanyaan yang sering keluar pada saat interview beasiswa misalnya. Nah, kalian bisa pelajari atau riset mengenai itu, dan juga kalian siapin jawaban kalian sedini mungkin. Jadi kayak itu kan, pas itu kan itu trik saya ya. Pada saat interview itu saya tulis dulu kayak poin-poin yang apa sih, pada misalnya pertanyaannya eh, jelaskan tentang diri kamu. Misalnya saya tulis nih dari jauh-jauh hari namanya gini 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 gini, tapi poin-poinnya saja, mungkin sisanya bisa saya kembangkan seperti itu. Itu trik saya ya. Jadi catat poin-poin yang akan kalian sampaikan pada saat interview gitu. Dan juga pada saat presentasi esai, nah kalian pelajari lagi esai kalian, dan juga kuasai substansi dari esai kalian. Dan juga kalau kalian misalnya kalian perlu buat poin-poin yang perlu dibuat saja. Nah, sisa-sisanya bisa kalian kembangkan, ya kan, teknik improvisasi atau teknik impromptu. Nah, itu bisa kalian terapkan di situ. Nah, itu sih terkait dengan faktor gagal dan juga bagaimana sih cara menyiasatinya gitu. Itu ya. Bagaimana, bisa menjawab? Nah, gitu Alvina, gimana? Udah menjawab belum? Udah terjawab belum pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih banyak sudah terjawab. Ya. Oke. Jadi emang bener banget ya kata Kak Rayhan tuh. Jadi emang utamanya itu kita harus pede dengan diri kita sendiri. Kita tadi dari Ya, nol betul. banget kita buat, pokoknya kalau misalkan karya kita banget, kita pasti bisa ya Kak ya bawainnya dengan gaya kita sendiri. Mungkin kalau misalkan nanti pas presentasi, terus untuk wawancara tadi, untuk menyiapkan kira-kira apa sih pertanyaan yang bakalan muncul kayak gitu. Dan itu biasanya apa ya, kayak sama gitu nggak sih ya Kak? Kayak hampir relatif senada gitu pertanyaannya. Biasa misalkan eh, misalkan beasiswa mana, terus beasiswa kita kayak gitu, pasti kayak agak mirip-mirip gitu nggak sih? Ya, benar. Nah, jadi kayak gitu emang perlu dipersiapkan, dan kita juga bisa nih ikutin caranya Kak Rehan ya tadi. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Pasti banyak banget nih ya yang udah kepo-kepo gitu. Barangkali nih Oh, ada misalkan tuh yang dari, yang raise hand lagi nih. oke. Yuk yuk, silakan. Boleh Azmi. Silakan Azmi. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara Azmi terdengar jelas? Tentu deh. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azmi Adhanur Hanifa dari Universitas Lampung. Baik, untuk pertanyaannya mungkin di sini ada beberapa pertanyaan, jadi mohon maaf kalau ada beberapa. Jadi untuk yang pertama mengenai presentasi sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Raihan dan juga Kak Ade, apakah memang presentasi ini hanya berupa presentasi biasa gitu, penjelasan, apakah ada media tertentu seperti PPT dan apakah itu mempengaruhi penilaian? Kemudian untuk yang kedua itu mengenai asrama sendiri. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau asrama ini nanti tergantung kepada letak dari universitasnya. Nah, semisalkan untuk universitas sendiri kan ada beberapa fakultas seperti itu. Nah,
apakah memang asramanya itu dibedakan untuk award di per fakultasnya, ataukah memang dalam satu universitas satu asrama seperti itu. Kemudian mengenai dari Kak Raihan dan Kak Ade sendiri, bagaimana cara manajemen waktu ketika ada waktu perkuliahan, kemudian tugas, kemudian kan untuk di asrama sendiri, kalau dari info-info itu ada seperti pembinaan gitu, hafalan dan lain-lain. Nah, mungkin ada tips atau manajemen waktu dari Kak Ade dan Kak Raihan. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih. Cool banget pertanyaannya. Nah, terkait dengan jadi terkait dengan ini ya. Sebentar ya. Oke. Jadi terkait dengan itu, yang pertama tadi kan asrama dulu ya. Apakah asramanya per fakultas, apa asrama satu universitas. Nah, jadi asrama itu tiap angkatan itu dia satu asrama untuk satu universitas. Jadi nggak dibedakan misalkan fakultas. Jadi untuk satu asrama itu kan 12 orang. 12 orang kan pastinya berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Jadi untuk asrama itu memang khusus untuk satu universitas. Misalnya asrama break dormitory, asrama break 5 putra Unila. Dia berarti satu asrama untuk Unila untuk putra. Dan juga ada juga yang satu asrama untuk putri, untuk Unila. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, juga yang kedua kan tentang presentasi, tentang apa sih penjelasan, apakah penjelasannya harus berupa media ataupun harus biasa. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya, itu biasanya penjelasannya biasa. Ya, misalnya memang tidak ada media apapun di situ. Nah, nanti biasanya nanti ditanya aja ke interviewernya apakah bisa menampilkan lewat LCD atau proyektor misalnya, atau kalau misalnya memang terkendala dengan waktu, nah itu kamu kalau presentasi esai biasa itu bisa aja nggak apa-apa. Nah, asalkan pada saat presentasi nanti kamu bisa menyampaikan substansi esai kamu, dan juga kamu bisa meyakinkan kepada interviewer bahwa esai kamu ini emang esai karya sendiri dan juga esai hasil pemikiran kamu, seperti itu. Dan juga untuk time management ya. Oh, oke. Time management. Ya, time management ini selalu dibahas, nggak cuma di sini aja, mungkin di perkuliahan ataupun di organisasi, time management ini selalu banget dibahas. Nah, kalau itu tergantung mahasiswa sih. Gimana? Kalau dari tips pengalaman dari aku, biasanya aku bagi dari skala prioritas. Jadi aku bagi jadi 4. Yang pertama itu penting namun mendesak, yang kedua itu penting namun tidak mendesak, yang ketiga itu tidak penting namun mendesak, yang keempat itu tidak penting namun tidak mendesak. Nah, misalnya penting namun mendesak ya, misalnya kuliah, misalnya tugas atau laporan praktikum. Nah, di sampingnya penting namun tidak mendesak, misalnya dalam organisasi ataupun kepanitiaan misalnya. Nah, itu kan untuk memudahkan kamu supaya manajemen waktu kamu dapat terorganisasi dengan baik. Nah, gimana Kak kalau misalnya ada mahasiswa nih yang prestasinya jalan, organisasi tetap jalan, kuliah tetap jalan, IP tetap 4. Nah, berarti dia itu telah menerapkan time management dia dengan sangat baik. Nah, biasanya dia kayak ngebagi skala prioritas tuh, apa sih yang harus gue lakukan dulu? Apa sih
apa harus nggak gue lakuin terlebih dahulu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi time management itu sangat penting ya guys. Terkait dengan itu sangat penting ya, karena nggak cuma time management dalam dunia perkuliahan atau organisasi, tapi misalnya dalam dunia kerja ya, dunia kerja itu kan skill manajemen waktu itu diperlukan di situ. Nah, mungkin dari KAD bisa cerita ya mengenai time management. Mungkin sama ya, kalau dari aku sama aja kayak Kak Rehan, kayak gitu juga. Ya, yang pasti, tapi lebih ininya, kalau aku pribadi ya, biasanya itu biar kita lebih, aku tuh suka ini, detail gitu loh, detail apa, hal yang terkecil banget yang mau aku lakuin, itu biasanya aku catat gitu. Jadi kalau misalkan di asrama, oh misalkan di hari ini aku ada apa gitu, misalkan ada rapat apa gitu. Oh ternyata itu bertabrakan sama sama kegiatan di asrama kayak gitu. Itu jadi aku udah tahu agak lama gitu. Jadi kita harus tahu gimana cara kita bersikap. Apakah kita mau mendahulukannya di asrama ataukah yang agenda kita itu gitu. Soalnya kadang kan kita misalkan penting banget nih di satu agenda, kita harus ada di sana gitu. Nah, dan kita tinggal komunikasi gitu sama mentornya gitu, kita izin kayak gitu sih. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimanapun dan dimanapun kita itu berkabarnya kita. Maksudnya kita selalu konfirmasi apakah kita bisa atau enggak. Jangan semuanya dibilang bisa gitu. Ternyata enggak kayak gitu. Itu kayak gimana ya? Susah di kita juga gitu. Nantinya kita kayak misalkan kita jadi pertemuan banyak, kan misalkan karena online ya, jadi kita kayak banyak pertemuan terus jadi kayak nggak fokus gitu, akhirnya kita nggak dapet semua nih gitu. Nah jadi tadi yang Kak Rayhan bilang itu benar, jadi lewat skala prioritas dulu, terus kemudian kita detailkan nih apa yang harus kita kelarin banget di hari itu gitu. Misalkan ada tugas, biasanya di hari ini nih gue banyak tugas nih kayak gitu, jadi detail tuh tugasnya apa aja kayak gitu. Dan biasanya misalkan kita udah hafal ya sama dosen gitu, ini utamanya kalau di kuliah ya, kita udah hafal sama dosen nih, ini dosen pasti ngasih apa namanya ke apa ya, LKM, misalkan LKM di jam segini gitu. Oh jadi nanti di jam segini kita luangkan waktu gitu, jadi kita udah apa namanya udah siapkan timingnya gitu buat dosen itu gitu. Jadi kalau misalkan kita disuruh agenda apa, kita bisa sih gitu, tapi kemungkinan ada ini kayak gitu. Jadi kita udah konfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi selalu utamakan konfirmasi, dan yang keduanya tadi ya soal prioritas itu penting banget. Jadi kita harus tahu gitu. Itu sih mungkin Azmi. Baik, terima kasih banyak Kak Ade dan Kak Raihan atas jawabannya. Sebelumnya boleh bertanya 2 pertanyaan lagi? Boleh. Boleh Silakan. banget. Azmi ini semangat banget, luar biasa. Keren. Ayo, boleh apa? Untuk pertanyaan yang pertama ini tentang presentasi juga. Tadi kan kalau tidak salah Kak Raihan menjelaskan tentang ada proyektor dan segala macam. Nah, bagaimana, apakah sudah ada informasi tentang teknis presentasi untuk tahun ini? Karena misalkan ada peserta yang di luar Lampung seperti itu tidak bisa hadir di tempat, apakah ada teknisnya? Kemudian untuk yang kedua itu tentang masalah sertifikat. Kan tadi udah dijelaskan untuk sertifikat itu bisa dari mana aja. Nah, bagaimana bagi kami ini yang semisalkan baru 1 tahun perkuliahan dan lembaga kemahasiswaannya itu baru bersifat seperti magang, jadi belum ada seperti SK ataupun sertifikat keorganisasian seperti itu. Dan juga ada info dari beberapa orang kalau misalkan ada dibolehkan seperti itu sertifikat OSIS atau bagaimana, apakah itu benar? Terima kasih sebelumnya. Oke. Aku jawab dulu ya. Yang pertama, tentang presentasi itu kan ada proyektor. Nah, bagaimana kalau misalnya harus di luar Bandar Lampung dan online? Nanti dikonfirmasi aja ke
pihak terkait mengenai itu. Kalau misalnya kamu wawancaranya maunya apa online, ya online. Tapi menunggu informasi resmi dari pihak YBM BRI dulu terkait dengan itu. Nah ini kan masih masih tahap administrasi nih, masih tahap rekrutmen. Nah nanti pada rekrutmen ditutup, nanti dikasih informasi mengenai interview deh. Apakah memang interview memang online atau interview memang full offline. Nah, bagaimana kalau misalnya Mas yang di luar Lampung atau di luar Bandar Lampung ataupun tidak bisa datang ke Bandar Lampung misalnya, nanti diinfokan lebih lanjut mengenai itu. Nanti kamu tunggu aja. Yang kedua tadi tentang sertifikat. Nah, bagaimana sih Kak kalau misalnya sertifikat dalam 1 tahun ini baru bersifat magang ataupun belum keluar? Nah, apakah memang bisa menggunakan sertifikat pada saat SMA misalnya atau terlibat dalam kegiatan OSIS? Bisa ya. Jadi kalau misalnya pada SMA kamu memiliki sertifikat yang memang mentereng ataupun kamu pernah terlibat dalam organisasi misal atau OSIS, itu bisa dicantumkan. Nah, dengan catatan boleh aja sih sertifikat SMA, cuman kalau bisa 3-5 tahun terakhir seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Ade dan Kak Rehan atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, Asmi sama-sama. Keren banget ya, pada semangat, ya ampun. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Shiva, dari UIN. Maaf Kak sebelumnya, kalau saya ya nggak apa-apa. Persyaratan apa saja ya Kak yang harus disiapkan, dan kalau berkas yang berhubungan sama kampus perlu dilegalisir kah? Nah, gimana nih Kerehan? Oke. Untuk berkas-berkas persyaratan apa saja, ya mungkin kamu bisa cek di Instagram YBM BRI ataupun di website ya ybmbri.org, ataupun biasanya ada kayak sejumlah pamflet yang isinya itu salah satunya itu kan ada syarat administratif ya, kayak scan UKT atau scan transkrip nilai ataupun scan yang lain, itu kan bisa dicek. Nah, terkait dengan berkas itu apakah perlu delegalisir? Nggak harus ya. Atau perlu terkait dengan transkrip itu harus ditandatangani terlebih dahulu? Nggak harus. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak mungkin untuk ditandatangani, itu nggak apa-apa ya. Kamu sertakan transkrip memang nggak ada TTD aja, nggak apa-apa. Yang penting bukti fisiknya ataupun berkasnya memang ada tuh seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalnya memang memang belum dilegalisir ataupun belum ditandatangan, nggak apa-apa, dicantumkan saja seperti itu. Nah, jelas ya penjelasan dari Kak Rehan. Ini sangat mudah sekali. Semua syarat-syarat yang ada di Breakfast ini sangat mudah sekali diikutin. Bahkan kita nggak perlu legalisir. Yang penting pokoknya kita udah kumpulkan niat, terus kumpul aja berkas-berkasnya. Insya Allah rezeki ya. Oke, ada ini yang raise hand lagi. Nanya lagi nih. Sangat semangat ternyata, keren. Yuk. Ini ada Ratu Mutiara. Silakan Ratu. Maaf nih Kak, mau nanya. Aku Ratu Mutiara Amanah dari Unila. Mau nanya Kak, kalau Kakak tahun kemarin itu jarak dari recruitment ini berapa hari ya Kak sampai ke interview? Terus itu interviewnya offline atau online? Sama Kak, ini sesi tanya jawabnya nanti ada kayak ada dikirim rangkumannya gitu nggak Kak? Soalnya aku telat join Zoom-nya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, jadi untuk batas
kayak misalnya dari interval dari closing recruitment sama interview itu biasanya nanti dikasih tahu lagi deh. Misalnya kayak 2 maksimal 2 sampai 3 hari ya. Nanti info untuk interviewnya itu bakalan keluar. Dan apakah nanti interviewnya online ataupun offline nanti bakal dikasih tahu juga tempatnya gimana, terus juga waktunya jam kapan, terus juga untuk mekanisme dan juga teknis interview seperti apa nanti bakal dikasih tahu deh pada saat persiapan interview. Nah, jadi stay tune aja terkait itu. Jadi persiapkan diri saja untuk sesi interview. Jadi walaupun online atau offline ya tetap jalanin aja. Jadi tunggu aja infonya seperti itu ya. Nah, itu tuh bener nih Ratu. Jadi yang penting kita stay tune aja nih. Tunggu informasi-informasi dari bereksplorasifnya. Nah, yuk teman-teman, masih banyak waktunya nih. Ayo, silakan yang masih pada bingung-bingung, kan? Boleh bertanya sekarang. Kita ada hadiah nih. Ada persembahan menarik untuk teman-teman yang bertanya nanti ya, yang bisa jadi penanya terbaik. Silakan yuk bertanya. Siapa tahu kita yang beruntung. Dari sini nih kita udah kayak mengadu nasib ya, Rehan. Kita bertanya, oh barangkali beruntung. Jadi barangkali adu kita nasib nih. ya. Adu nasib lah. Apa tuh? Yuk. Yang mau Kayak bertanya adu nasib mungkin kayak gambling aja itu kan. Aduh. ada Insani di sini mungkin mau bertanya. Ya, kalau misalnya Tadi ada yang tanya silakan gitu kan. Masih ada kesempatan ya, guys. Oh, ada lagi nih dari Angga Yunanda dari ITERA. Izin bertanya, Kak. Aku bingung, Kak, terkait pertanyaan di GForm. Kan ada rencana 5 tahun ke depan, Kak. Ada tips gak, Kak, untuk jawab pertanyaan itu? Hehe. Oke. Terkait dengan rencana 5 tahun ke depan itu ya tergantung dari kamunya. Jadi, masa iya sih kamu nggak punya, kayak kita nggak punya rencana ke depannya gitu. Misalnya habis kuliah ngapain gitu. Enggak. Pasti ada seperti itu. Misalnya saya nih, saya 5 tahun depannya habis tahun depan KKN, KP, habis itu skripsian, habis itu lulus kuliah S1, habis itu lanjut S2 misalnya, atau daftar CPNS misalnya. Nah, nanti habis S2 itu, S2 kan 2 tahun atau 1,5. Nah, misalnya udah lulus S2 misalnya kerja, buat rumah, gini-gini. Itu kan termasuk sebagai life planning selama 5 tahun depan. Jadi, seperti itu ya terkait dengan rencana 5 tahun ke depan itu. Kamu buat, kalau misalnya belum kepikiran Kak, kamu buat plan kasarnya dulu. Jadi, dan juga kan belum pasti juga kan rencana kamu tuh 5 tahun ke depan tuh pasti seiring berjalan dengan waktu tuh bakalan berubah kan. Jadi kamu rinciin dulu rencana kamu itu apa yang ada dalam pikiran kamu tuh, misalnya gimana sih aku tuh 5 tahun ke depan tuh misalnya gimana sih, seperti itu ya. Dari Angga ya, Angga Yunanda, kayak nama artis ya. Jangan-jangan nih bisa jadi artis turunan beneran. artis nih. Angga Yunanda. Oke. Next Kak, ada lagi nih dari Salma. Boleh nggak kalau misalkan transkripnya itu SS-an karena belum belum sempat ke ITERA katanya. Oke. Apakah ya, jadi transkrip dan KRS itu apakah bisa berupa SS? Bisa aja sih. Tapi usahakan pada transkrip KRS itu dalam bentuk PDF ya. Jadi biar kelihatan lebih jelas aja gitu.
Nah, biasanya kan kalau pada sistem informasi akademik universitas itu kan pasti ada yang apa bar atau ya bar tuh yang apa yang nunjukin KRS ataupun KS ataupun transkrip ya. Dan kan bisa kalian download ya. Misalkan kayak Siakat di Unila itu kan ada form khusus ya untuk download apa atau print KHS, KRS dan transkrip ya seperti itu. Jadi boleh dalam bentuk SS tapi usahakan dalam bentuk PDF itu lebih baik seperti itu kan. Gitu sama. Nah, gitu ya Salma, udah jelas nih dari Kerehan tadi. Lanjut ke Anggita nih. Kalau misalkan tadi organisasi, ini harus bukti sertifikat banget nggak nih, Kak? Iya, untuk organisasi apakah harus punya bukti sertifikat? Ya jelas dong. Karena kan salah satu syaratnya kan harus scan atau foto bukti sertifikat ya. Jadi nggak cuma organisasi, misalkan kalian juara ataupun dari finalis, misalnya itu kan harus berupa scan atau foto. Nah, jadi harus berupa bukti sertifikat ya. Jadi jangan kalian tulis organisasi tapi tidak ada bukti yang seperti itu. Jadi harus ada bukti sertifikat seperti itu. Ya. Nah, jadi harus terbukti menggunakan sertifikat ya teman-teman semuanya. Dicatat nih. Nah, terus lanjut ke pertanyaan Aulia. Ya. Nah, ini gimana nih? Kita yang di Bandar Lampung ini harus juga nggak kalau misalnya kita keterima, harus ke asrama nggak? Harus tinggal di asrama nggak nih, Kak? Walaupun domisilinya di Bandar Lampung. Jujur saya anak Bandar Lampung. Oke, terkait dengan itu ya memang walaupun kamu asli Bandar Lampung atau luar Bandar Lampung itu harus tetap stay di asrama gitu kan. Karena kan ada nanti kan ada kayak surat pernyataan atau komitmen untuk siap dibina di asrama. Jadi walaupun kamu domisilinya di Bandar Lampung itu memang harus tetap ikut di asrama juga gitu kan, tanpa terkecuali seperti itu. Nah, seperti itu. Saya juga anak Bandar Lampung aja masih stay di asrama loh. Ini dari Kak Faris juga Bandar Lampung loh. Nah, tapi dia tetap harus stay di asrama seperti itu ya. Nah, benar nih, karena di asrama juga kita banyak banget pembinaannya, jadi tetap harus stay di asrama gitu. Jadi untuk memaksimalkan pembinaan yang kita dapat, kita harus ikuti nih program yang ada di asrama. Jadi harus stay di asrama. Gitu. Terus kita next ya ke Rizky Wahyudi. Nah, ini lewat jalur afirmasi. Terus langkah-langkah. Jadi beliau ini ngisi data diri tapi nggak ada nih WinReal. Nah, kira-kira apa yang harus dilakuin nih, Kak Rehan? Oke. Sebelumnya kamu work di Smart Scholarship nggak di UIN? Rizky? Oh iya ya. Kalau biasanya nanti terkait dengan itu, biasanya dalam afirmasi misalnya, afirmasi itu kan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pada form itu memang nggak ada, mungkin kamu bisa hubungi call center ya ataupun gimana, nanti mungkin call center bisa membantu atau mungkin nanti bisa adukan misalnya kayak bisa aja bilang ke kami ya terkait dengan itu, nanti bisa kami sampaikan ke pihak rekrutmen beasiswa seperti itu ya. Jadi mohon sabar ya. Oke. Nah, gitu ya. Terjawab ya, Rizky. Lanjut lagi nih. Prestasi, Tafsir 30 juz.
tapi tidak ada bukti sertifikatnya, adanya syahadah. Gimana nih Kak? Kalau misalkan nggak ada bukti, tapi adanya syahadah. Jujur, jujur aneh juga. Aku juga kan bukan anak pondok ya. Jadi aku kan dari SMA swasta itu kan. Jadi masuk Unila itu lewat dari SMA swasta bukan pondok. Jadi terkait itu kan saya juga kurang mau tahu ya. Jadi eh kalau misalnya memang ada prestasi tahfiz 30 juz misalnya, namun tidak ada bukti sertifikat ya mungkin lebih ke apa, nanti kamu jelaskan aja pada saat interview misalnya, pada saat interview kan kamu memiliki prestasi tahfiz 30 juz misalnya. Nah mungkin pada saat interview kamu bisa menjelaskan seperti itu. Oh, pakai syahadat juga bisa ya? Oke, bisa pakai syahadat. Jadi syahadat tuh kalau dari teman saya tuh kayak semacam sertifikat atau kayak piagam khusus buat tahfiz gitu, seperti itu ya. Kalau dari teman saya. Nah, gitu ya. Jadi bisa pakai syahadat, atau kalau misalkan dari yang misalkan udah 30 juz, tapi misalkan memang nggak ada ujian simaknya kayak gitu. Nah, jadi misalkan tapi kita udah 30 juz. Nah, itu atau udah 10 juz ya, berapapun lah ya. Itu bisa juga sih sebenarnya kalau minta surat keterangan hafalan dari sekolah atau tim tahfiz dari sekolah masing-masing. Itu juga bisa menjadi keterangan gitu. Soalnya dulu juga kayak gitu ya, teman-teman aku juga yang pernah daftar juga pakai surat keterangan dulu gitu. Sementara untuk sebagai pernyataan aja gitu, bukti tertulis gitu ya. Jadi bisa tuh ya pilihannya, kalau misalkan ada syahadah, bagus pakai syahadah, kalau misalkan nggak ada boleh pakai keterangan. Oke, nah ada lagi nggak nih yang masih dibingungkan? Silakan bertanya lagi. Kita masih ada waktu lagi nih. Waktu Kak ya. Rehan juga udah masih senang kok, masih semangat untuk menjawab ya kan Kak Ya, Rehan? yes, benar sekali. I'm feeling the like it ya. Makin banyak tanya, kayak makin antusias banget ya kalian untuk mengikuti beasiswa ini kan. Siapa tahu dari kalian ada yang beruntung sih. Oke, ada lagi yuk. Yuk, mana lagi nih yang masih mau nanya? Ini ada Oh, spesial nih, ada hadiah buat 2 penanya terbaik. yuhu. Tuh, ada 2 penanya terbaik tuh. Lumayan tuh. Tadi ada kayak kalau saya jadi kamu ya nggak bakalan kehilangan kesempatan ya. I will not miss the chance gitu kan. Kalau misalnya biasanya kan kalau dalam webinar itu kan misalnya ada door prize misalnya. Door prize tuh banyak kan daftar juga. Itu menjadi apa ya, nilai tarik ya, nilai ketertarikan, kayak istilahnya kayak marketing lah istilahnya, marketing tapi dalam marketing sebuah acara gitu kan. Nah, bukan marketing bisnis. Jadi kayak misalnya kayak aku dapat info nih door prize, langsung bersemangat gitu, kayak kayak pengen lo dapat door prize gitu kan. Kayak nggak cuma aku sih sebenarnya, mungkin dari kalian semua misalnya kalau dapet door prize tuh kayak seneng banget gitu kan. Kayak seperti itu sih. Ada Ya, yang reset ada lagi nih. Kak. Nah, Unila nih, silakan Indi.
Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Nindi Putrisa, bisa dipanggil Nindi dari Unila. Izin bertanya Kak, kan tadi kalau misalnya di asrama itu nanti bakal ada banyak agenda pembinaannya. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak, atau bisa disebutin kira-kira agendanya itu apa aja gitu? Terima kasih Kak. Oke, untuk agendanya ya. Jadi untuk agendanya itu yang pertama jelas ya, ada agenda tahsin ya, tahsin, dan juga ada tahfiz Quran ya. Dan tahfiz Quran itu nanti ada juz 30 ya, juz 30, dan juga ada beberapa surat pilihan. Nah, kalau misalnya kalian sudah tuntas semuanya juz 30 dan beberapa surat pilihan, kalian bisa nambah hafal lagi misal di luar target itu. Dan juga ada juga pembinaan tentang leadership, ada pembinaan tentang kewirausahaan juga ada, atau pembinaan tentang bisnis-bisnisan juga ada, tentang investasi saham tuh pernah sebenarnya. Dan juga ada desain grafis atau apa kemediaan tuh ada, dan juga ada pembinaan tentang bahasa asing pun juga ada ya. Jadi kayak break scholarship tuh kayak udah dikasih bukan apa pembinaan, apa dari kasih apa tunjangan, dikasih asrama, dan juga kalian dikasih pembinaan cukup komprehensif ya. Dan juga seperti yang saya bilang sebelumnya, break scholarship ini beasiswa yang beda dari yang lain gitu. Jadi kalian benar nih kata Kak Faris nih. Nah, benar nih kata Kak Faris nih, kalian request aja mau pembinaan apa nanti disediain loh, bener tuh ya. Kalau kalian bisa kalian apa request tentang pembinaan tentang misalnya tentang apa desain grafis, bakal dikasih serius ya, nggak bohong. Jadi kalian request aja misalnya Kak mau request pembinaan nih tentang apa, misalnya tentang TOEFL, bakal dikasih nanti. Iya kan, request aja itu kan, benar kata Kak Faris kan itu. Jadi pembinaannya beragam dan juga apa komprehensif itu, yang bisa apa menjadi bekal kamu untuk kedepannya. Gimana nih? Nah, gitu ya jawabannya. Iya, oke. Sudah tersampaikan ya, Nindi, informasinya. Kita lanjut nih, Kak. Di kolom chat. Iya, sama-sama Nindi. Sama-sama. Dari Unila, dari Putri. Ini suruh share nih, Kak. Apa sih ya? Suruh bercerita nih. Dulu pengalamannya gimana bisa lulus BRAIT? Kak Raihan gimana nih? Apa ya? Kalau aku lulus dari BRAIT itu kayak merupakan suatu kayak anugerah yang memang anugerah yang terindah yang pernah aku dapatkan selama hidup tuh, apalagi di tahun 2020 yang penuh dengan kondisi sulit ada, dan juga apa hampir putus asa juga, hampir kehilangan harapan gitu kan itu. Jadi aku sedikit cerita aja ya dari aku terima dari Smart Scholarship. Jadi aku terima dari Smart Scholarship itu sekitar bulan Mei ya. Dan sebelumnya karena pandemi awal COVID itu memang parah banget ya awal-awal itu kan, dan juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga aku gitu kan. Jadi mau nggak mau aku harus cari beasiswa untuk meringankan itu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada sedihnya, ada rasa putus asa, hampir ada. Saya hampir putus asa. Apakah saya pernah menangis? Pernah. Saya pernah menangis, pernah hampir kehilangan harapan gitu. Apalagi kayak jadwal tiba bayar UKT itu kayak berat banget mau bayar tuh, karena itu duit orang tua, bukan duit sendiri. Itu kayak malu banget aku nih, kayak oh my god seperti itu. Nah, disitulah kayak aku kayak termotivasi banget untuk
daftar break scholarship ya, apalagi kan break scholarship kalau aku dengar kan ditanggung UKT full 100%, terus juga dapat tunjangan dan juga ada asramanya juga, kayak bisa nih jadi apa, turning point atau titik baliknya sangat menentukan aku ke depannya itu. Mungkin kalau misalnya aku nggak dapat break scholarship ya mungkin saya tidak berada di tengah-tengah kalian seperti ini, seperti itu. Jadi kayak seperti itu. Nah, pada saat seleksi administratif nih, kayak aku udah totalitas banget loh. Dan esai juga totalitas. Bahkan pada saat belajar misalnya, belajar di salah satu lembaga kursus pengajaran bahasa Inggris itu, kayak yang lain belajar, aku nyambi buat esai gitu kan. Nyambi buat esai. Pada saat itu kan lagi ada sharing session di situ. Aku kayak nyambi gitu, kayak mojok nyambi buat esai gitu kan. Kayak ada apa, beberapa teman tuh kayak heran, si Rehan ini ngapain sih gini, what is he doing there gitu kan. Ya, oh kayak aku buat esai buat beasiswa itu kan. Bahkan pernah juga aku sampai apa, bangun jam 2 malam atau jam 3 malam tahajud, habis itu buat esai lagi. Tuh, pokoknya kayak aku buat kayak totalitas banget buat esai. Dan juga pada saat tiba interview ya kayak aku latihan dulu, latihan sama ibu, latihan sama bapak, juga latihan sama cermin misalnya. Terus itu kayak terlatih banget gitu, kayak, dan juga udah siap tuh pada saat hari H seperti itu. Nah, pokoknya intinya adalah ya jangan pernah menyerah itu kan, apapun kondisinya itu kan. Allah bakalan selalu ada di sisi kamu, sesulit apapun ya, seberantakan kamu, Allah pasti akan selalu ada. Tuh. Allah pasti, kalau misalnya diminta curhat sama Allah pasti akan selalu mendengarkan gitu kan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi yang di saat orang lain kayak nggak peduli, di saat orang lain kayak apa ya, ngurus di urusannya sendiri, tapi Allah akan selalu ada, kan? Di setiap nafas, di setiap perjalanan itu Allah akan selalu ada, itu kan. Dan mungkin kegagalan kamu pada hari ini bakalan Allah ganti dengan kesuksesan yang jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa di kedepannya, seperti itu ya. Kalau dari aku gitu. Ya kayak. Nah gitu tuh. Ya gimana Kak? Ya itu sih kalau aku. Nah itu cerita dari Kerehan yang sangat menginspirasi. Ini teman-teman harus punya juga cerita yang lebih wow juga nih dari Kerehan. Perjuangan orang kan ya masing-masing ya beda-beda gitu. Betul. Bisa jadi apa namanya, bisa jadi lebih sulit kah, tapi jauh lebih bermakna biasanya kayak gitu ya. Nah terus lanjut nih ke pertanyaan CPR Jali. Jadi kalau misalkan kita nih udah dapat break scholarship ini, terus kita stay kan di asrama ini, boleh nggak misalkan kita ikut pengabdian di luar, misalkan di Jawa kayak gitu tuh. Itu kayak gimana nih Kak kira-kira? Oke. Raja Lihadi ya, apakah tetap harus asli asrama untuk libur Sabtu Minggu, atau apakah ada kegiatan di asrama? Apakah ketika kita ada pengabdian kita boleh mengikuti luar Jawa? Oke. Gini, jadi break scholarship itu menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kamu untuk mengeksplor diri kamu. Apakah setiap Sabtu Minggu libur? Ya, jadi ada saatnya di asrama tuh kayak libur, kayak kasih kesempatan bagi kamu kayak pulang kampung atau pulang ke rumah untuk apa ya, berkumpul kembali bersama orang tua misalnya. Ada saatnya pada Sabtu Minggu itu ada kayak sesi pembinaan dan juga harus di asrama seperti itu. Dan apakah boleh mengabdi misalnya di luar Jawa misalnya? Boleh ya.
apalagi kan kayak break scholarship itu saya bilang sebelumnya kayak memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi kamu untuk mengekspor diri kamu. Apakah kamu kayak condong ke bisnis? Ya bisnis. Kalau misalnya kamu condong ke kepemimpinan atau leadership, nanti dikasih pembinaan tentang leadership. Apakah kamu kayak condong lebih ke pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan volunteer? Itu bisa. Jadi ada pembinaan seperti itu. Nah, jadi jangan takut. Scholarship pasti akomodasikan semuanya yang kamu inginkan, semua yang memang kamu butuhkan saat ini. Pasti scholarship pasti mengakomodasi seperti itu. Yang gue bilang, yang bisa mau bisnis, condong ke bisnis, ada pembinaan tentang kewirausahaan seperti itu. Ya. Ada lagi Nah, nih. gitu ya. Mungkin Nih. pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup ya dari Noviana. Yes, betul banget nih Kak. Dari Noviana nih. Jadi gimana Kak, kalau misalkan ini nih, kita berapa lama sih jangka waktu beasiswanya? Terus habis gitu terkait di asrama nih, kita kapan di asramanya? Habis gitu, kalau misalkan dapat asrama kita dapat tunjangan atau enggak? Terus kalau misalkan di asrama, jarak antara asrama dengan Unila atau dengan kampus mungkin itu gimana nih Kak? Bisa dijelaskan ya Kak? Oke, yang pertama itu karena kalau misalnya kita lulus beasiswa berscholarship, amin. Itu asramanya selamanya kita kuliah kakak, nggak harus juga sih. Kalau misalnya kita sama kuliah, ya jenuh juga. Ya pasti ada misalkan kasih kesempatan misalnya untuk organisasi atau kalau misalnya kalian punya kegiatan kayak volunteering atau pengabdian itu bisa ya. Dan juga apakah kalau dapat beasiswa ini jangka waktunya apakah 1 tahun atau berapa bulan ya Kak? Nah untuk beasiswa break scholarship ini itu akan berjalan hingga semester ke-8 ya. Jadi UKT kalian akan ditanggung sampai semester ke-8 ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah juga misal kalau dikasih jangka waktu, kalau dalam penempatan asrama, kalau udah keluar dari asrama, apakah tetap dapat tunjangan? Tetap deh, tetap dapat tunjangan. Tapi kalau dalam pembinaan itu pembinaan tetap dapat ya, walaupun kamu udah keluar dari asrama, misalnya masa penempatan asrama kamu udah habis misalnya. Nanti tetap kamu dapat tunjangan, tetap kamu dapat pembinaan, seperti itu. Dan juga kemudian mengenai jarak asrama dari Unila itu kira berapa meter ya Kak? Yang pasti dekat dari kampus deh. Ya, nggak mungkin asramanya itu jauh dari kampus. Misalnya Unila kan di Raja Basa, sedangkan asramanya misalnya di Pahoman, ya nggak mungkin juga. Biasanya dekat kok dari kampus dan juga accessible dan juga bisa diakses baik darat, baik jalan kaki dan sebagainya. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya asrama itu pasti dekat dari kampusnya. Nah, gitu ya. Jadi pasti dekat. Terus tadi ada keterangan juga kalau misalkan beasiswa ini kita bakal dapat tunjangan walaupun kita udah nggak di asrama lagi. Oke nih, karena ini tadi pertanyaan terakhir ya, Kak Rehan. Mungkin sebelum ditutup, Kak Rehan boleh kasih closing statement gitulah buat teman-teman biar semangat lagi. Iya, jadi kalau dari aku tetap semangat ya, jangan pantang menyerah walaupun sesulit kondisi apapun, kalian jangan pantang menyerah. Dan gak hanya ini saja, mungkin dalam kehidupan kalian misalnya dalam kuliah ataupun dalam organisasi misalnya, ya pokoknya jangan pantang menyerah. Apalagi dalam mencapai sebuah tujuan itu kan tidak didapat secara instan, tapi harus melalui proses yang memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang juga tidak sedikit. Jadi pokoknya kalau saran dari saya ya never give up ya, never surrender, karena Allah sendiri kan tidak mengajarkan kita untuk menyerah. Jadi
sebenarnya kan kita sudah dengar tuh sebuah ayat ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya. Itu kan sudah jelas banget bagi kita bahwa kita wajib untuk berikhtiar, wajib untuk berusaha. Nah, selain untuk berusaha itu kita dibarengi juga dengan ibadah, dibarengi dengan doa dan juga tawakal pada Allah. Karena kan bagaimanapun juga Allah akan menentukan hasilnya. Kita kan juga cuma pasrah doang ya, cuma berserah diri. Gitu. Pasrah itu bukan berarti kita tanpa usaha, enggak. Pasrah kita setelah melakukan usaha sekeras apapun, sekeras baja ataupun selama mungkin gitu kan. Seperti itu. Jadi pokoknya pasrah saja kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Biarin Allah yang menentukan hasilnya seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak terima break misalnya, ya jangan berhenti hati. Mungkin jalan kalian di beasiswa lain misalnya, ya bukan berarti saya jahat gitu kan. Enggak. Jadi jalan kalian nggak harus di break scholarship kok. Bisa aja di beasiswa lain, beasiswa Jarum, atau di beasiswa yang memang sekali berbaik scholarship misalnya, itu bisa tuh. Nah, seperti itu. Nah, ada sih teman saya yang pas itu perjuangan saya ya daftar break, tapi qadar Allah ya, saat saya terima dan dia enggak. Nah, dan buktinya dia bisa sukses di jalan yang lain. Dia bisa terima di beasiswa dan juga bisa jadi salah satu dari mahasiswa berprestasi di Universitas Lampung tahun 2021. Nah, dia adalah kawan saya, kawan sejurusan saya. Seperti itu. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat, jangan lupa ibadahnya, dan juga barengi ibadah kita dengan tawakal. Seperti itu ya kalau dari aku. Terima kasih. Mantap, yang luar biasa motivasi pada malam hari ini ya, bener nih Kak Rizky. Jadi emang bener banget tuh yang apa yang dibilang sama Kak Rehan, kita harus tawakal Allah. Jadi kita harus bisa nih untuk percaya, pokoknya yakin gitu sama apa yang kita lakukan, apa yang nanti Allah berikan, kita harus yakin sama semuanya. Nah, terima kasih Kak Rehan udah kasih informasi yang banyak banget nih buat kita semuanya. Jadi kita bisa lebih semangat lagi dan lebih tahu lagi nih strategi apa yang bakalan kita lakukan gitu untuk bisa dapat gitu beasiswa bereksparsif ini. Makasih Kak Rehan. Oke, sama-sama. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat semuanya. Nah, setelah ini teman-teman semuanya akan ada pengumuman menarik nih buat teman-teman semuanya yang akan langsung disampaikan oleh Kak Faris. Silakan Kak Faris. Adakah di room? Nah, nih Kak Faris. Kak Farisnya nggak ada ya? Mungkin dia tidak ada di room, Kak. Ya. Oke, berarti sebentar. Bentar. Oke, udah ke Kak Rehan aja deh. Yuk, Kak Rehan. Aduh, siapa ya? Sebenarnya aku bingung loh guys, karena kalian tanya cukup luar biasa dan juga cukup aktif ya kan, dan juga seperti itu. Nah, mungkin langsung ini ya, langsung saja saya umumkan. Yang pertama dari Saudari Azmi, yang beruntung, selamat. Nih, selamat Azmi.
Selamat juga, Azmi. oh yes. Dan juga satu lagi, siapa ayo? Mungkin kayak Apa nih? kudu Jeng jeng dikasih jeng. efek musik nih kayak, tapi gitu lah ya. Oh, jeng Oke, jeng oke, jeng. Ini tanpa udah loh, Kak. betul. Oke, langsung umumkan aja ya. Yang beruntung dari saudari Nindi. Selamat. Yeay, selamat Selamat. Nindi. Selamat Azmi. Ah. Nanti setelah ini bisa konfirmasi ya, langsung ke kontak personnya Kak Faris yang ada di grup. Oke. Ya mungkin door prize-nya mungkin ya kalian terima-terima aja lah, misalkan di Sabtu GoPay, atau kalau misalnya kayak misalnya Kak Faris ngasih emas misalnya, kalian terima-terima aja gitu kan. Ya, tapi ya apapun door prize yang kalian terima ya tetap kalian syukuri. Bagi yang dapat door prize selamat, bagi yang belum dapat door prize ya jangan berkecil hati ya, pokoknya tetap teruskan niat kalian untuk sama-sama belajar, sama-sama dapat tahu loh informasi dari beasiswa ini. Ya bukan ngincer door prize aja ya. Ya gitu, pokoknya tetap teruskan kalian. Jadi jangan kecil hati, tetap semangat ya. Siapa tahu di event selanjutnya kalian lah yang dapat door prize seperti itu. Selamat yang dapat door prize. Oke, nah keren banget nih. Jadi benar-benar kata Kak Raihan. Jadi kita tuh harus semangat selalu gitu. Barangkali nanti next time kita yang dapat door prize nih. Tapi ya jangan juga ya karena door prize-nya gitu. Tapi alhamdulillah kita udah dapat ilmu banyak, dapat informasi yang luar biasa lengkap banget dari Kak Raihan dan dari teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya juga udah sangat-sangat aktif dan luar biasa gitu. Semangat banget dan kelihatan banget nih dari sini kalau niat teman-teman tuh benar-benar besar untuk bergabung bersama keluarga Bright Scholarship ya. Mudah-mudahan kita aminkan bersama Amin. teman-teman semua, kita semuanya itu bisa menjadi Bright Scholarship. Oke. Mungkin demikian ya pertemuan kali ini ya, pertemuan bincang-bincang santai malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan tetap semangat ya semuanya. Mudah-mudahan sukses. Oke, sukses untuk kalian semua. Oke, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu kali ya, Kak. Oh iya. Ya, Oke. kita Saya foto bersama semuanya dulu teman-teman. yang bisa on cam silakan on cam. Ya, sudah ada Nindi nih yang on cam, Azmi. Halo Anggi. Halo Kak Salma dari ITERA. Yuk. Yuk semuanya. Yuk. Sebentar aja. Sebentar. Biar kelihatan nih kan. Kenangan. Yoi. Ya, Anissa. Udah nih segini aja yang on cam. Oh, takut kepental. Ya, kalau malam tuh emang sinyal suka begitu. Oke, operator langsung saja ya. Oke. Udah ya. Yuk. Oke. Semuanya siap ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ini slide pertama ya bebas ya. masih. Oh, Oke, bebas. Bebas. Nanti kecantel, Kak. Emang jemuran. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Nah, ini nggak ada yang on cam. Oh, ada 1. Halo Anissa. Yuk, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya sukses selalu.
Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karehan. teman-teman adik-adik. Terima kasih Sukses. semuanya. Kami Sukses tunggu selalu. Kami tunggu kalian dari Black Scholarship angkatan ke-6. Yeay. Yeay.